Dan banyak orang yang bilang kalau cewek itu nggak boleh jalan-jalan sendirian. Aku pengen bilang sama aku yang dulu, be brave, speak your mind, speak your voice. Berharga banget buat saya karena saya merasa dihargain dan dimuliakan. Saya harus bisa kuat, yang tegar, yang percaya diri. Waktu ada suamiku itu seorang yang support banget dalam berbagai hal. Dia itu tidak posesif, tidak mengekang, tidak melarang. Jadi yang merubah hidupku menjadi wanita yang lebih tangguh, lebih berani, lebih kuat. Dan dia selalu mensupport aku berbagai macam hal kegiatan. Jadi nggak curiga, nggak posesif. Sebagai jiwa yang petualang dan keras, nggak suka kan kalau untuk dicurigain, diposesifin, dikekang. Jadi saya dibolehin loh untuk jalan-jalan ke luar negeri, kemana-mana, ke Amerika, ke Eropa, ke Korea, kemana-mana tuh sendirian dan seizin dia. Dan dia memantau dari jauh. Saya bergaul dengan siapa aja juga, dengan laki-laki pun beliau selalu support dan selalu percaya. Itu tuh suatu hal yang berharga banget buat saya karena saya merasa dihargain dan dimuliakan oleh almarhum suamiku. Di tahun lalu di mana saya dinyatakan saya harus angkat rahim. Dari situ saya melakukan sesuatu hal yang tidak pernah mau saya lakukan selama puluhan tahun. Supaya saya bisa sembuh, saya berusaha minum jus yang isinya sayuran dan buah yang selama ini saya tidak pernah mau. Kalau dulu itu hidup semau-maunya, kalau sekarang kayak aku lebih bisa mengontrol, bisa lebih ngelihat ke depan kalau ini tuh seharusnya aku lakuin dan ini seharusnya tidak. Terus aku juga senang traveling. Kalau kehidupan aku sebelumnya, aku jarang banget pergi-pergian, jadi traveling itu cuman kayak ada di angan-angan aku. Tapi kalau sekarang bener-bener bisa aku lakuin, dan aku nggak takut buat traveling sendirian. Aku udah pernah pergi ke beberapa tempat, dan aku nggak masalah sama hal itu. Jadi kayaknya keinginan aku untuk explore tempat-tempat baru, itu yang bener-bener merubah aku. Dari aku yang dulu, jadi aku yang sekarang. Sebenarnya ada ya, tapi aku nggak mau membicarakannya. Karena saya single dalam 2 tahun ini karena kematian suami yang hampir 2 tahun lalu karena COVID, masih berlanjut dengan tantangan saat ini adalah saya harus memanage keuangan finansial. Perempuan bisa seperti laki-laki, bisa misalnya melakukan olahraga apa atau bisa jalan-jalan kemana, cuman ya itu kadang diskriminasi dan understatement itu terhadap wanita itu masih ada. Saya harus bisa menjadi seorang wanita yang kuat, yang tegar, yang percaya diri, yang bisa membawa kebaikan buat orang-orang di sekitar saya. Stigma dari lingkungan sendiri sih biasanya. Kalau jadi seorang wanita itu kayak dikit-dikit, kamu kan perempuan. Aku suka banget traveling, dan banyak orang yang bilang kalau cewek itu nggak boleh jalan-jalan sendirian. Di lingkungan pun banyak banget yang menganggap wanita yang sendirian traveling itu ngapain sendirian gitu, kok berani, mau ngapain sih gitu. Tapi kalau buat aku easy going aja, aku akan ngelakuin apapun yang aku suka. Lebih ramah sama orang lain. Semakin kita baik sama orang lain, lingkungan juga akan membalas kebaikan kita. Senangnya kan banyak, misalnya bisa tetap jadi diri sendiri, tetap bisa explore kemana-mana, traveling alone, kemana, ke luar negeri, atau mencoba segala sesuatunya, semuanya menyenangkan. Yang nggak disuka adalah diskriminasi atau understatement kepada wanita. Misalnya saya jalan-jalan tuh untuk seorang wanita pulang malam itu kan agak riskan gitu loh. Terus jalan-jalan ke luar negeri di tempat yang kurang aman untuk wanita tuh agak-agak sebel gitu sebagai wanita. Saya bisa mengembangkan diri saya, kemampuan diri saya, dan saya diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk menjadi diri saya sendiri. Dukanya sebagai wanita, mungkin saya belum bisa banyak melakukan sesuatu yang bisa membuat orang di sekitar saya ikut berbangga. Banyak banget kalau suka dukanya sebagai wanita. Aku itu lebih sensitif untuk mendengarkan cerita seseorang karena aku bisa punya banyak teman dengan kepribadian aku yang kayak gitu, lebih mudah bergaul. Tapi karena itu juga jadi banyak orang yang menganggap kalau wanita ini dengan stigma yang macem-macem, gak boleh begini, gak boleh begitu, seharusnya gak begini, seharusnya gak begitu. Padahal aku rasa seharusnya kita ini sama. Bagaimanapun kita bersikap,
sebaik apapun ketika ada orang yang suka sama kita itu pasti bakalan dinilai negatif. Tapi apapun kata jahat mereka, kita harus tetap bisa jadi diri kita sendiri dengan melakukan apapun sebaik mungkin. Suka, aku suka semua. Even itu aku nyeri haid, aku tetap suka. Dukanya karena aku punya mimpi jadi ibu itu sih saat ini belum merealisasikan. Kembali lagi sih, maksudnya iman orang naik turun ya. Kadang santai, aku lempeng aja. Oh memang harus begini, aku harus sama suamiku aja dulu. Tapi ntar ada sedihnya. Jadi kuat-kuatan batin aja sih. Saya waktu muda lumayan banyak bergaul, bersosialisasi dan atraktif. Cuman yang agak saya nyesalin waktu muda adalah kenapa saya nggak mencari pekerjaan gitu dari muda gitu. Jadi belajar mencari finansial, nyari duit itu dari muda. Seharusnya saya melakukan apa yang sudah saya tahu, sesuatu hal yang baik. Contohnya seperti makan sayur itu tadi. Kalau lihat dari circle yang sekarang, pertemanan yang mempengaruhi kesehatan aku, harus lebih pilih-pilih teman, lebih luas lagi bergaulnya, tapi tetap hati-hati juga. Kayaknya kalau misalnya di usia aku yang sekarang udah nggak saatnya lagi buat terlalu banyak ketemu sama orang baru, intens, bikin kita kayak ngerasa kehilangan jati diri kita. Buat diri aku yang dulu, aku cukup berterima kasih sama kamu, dan buat diri aku yang sekarang, aku berharap aku bisa menjadi yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Aku pengen bilang sama my younger self untuk be brave, karena aku tuh pemalu banget dan aku tuh bukan orang yang konvensional. Aku nggak berani speak up my mind, dan itu bisa merugikan kita jadi bisa underappreciate ya, banyak lah, apalagi sebagai perempuan kan, orang tuh kadang suka sebelah mata gitu memandang perempuan. Aku pengen bilang sama aku yang dulu, be brave, speak your mind, speak your voice. Bagi saya ya lumayan berat dan ada banyak tantangan karena lanjutan dari 2001 luka batin karena kehilangan almarhum suami. 2002 saya masih struggle dengan kesingalan saya dengan harus pandai memanage keuangan dan finansial secara baik. Buat saya tahun 2022 itu adalah tahun perubahan, di mana di tahun 2022 mulai melakukan hal yang lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya. Tahun yang happy banget, karena di 2022 aku benar-benar banyak melakukan kegiatan yang aku sukain. Dari yang tadinya jarang traveling, jarang jalan-jalan, jarang keluar rumah, di 2022 benar-benar aku banyak melakukan kegiatan di luar rumah, hal-hal yang aku suka. Aku lebih berani buat ngambil keputusan kalau misalnya aku mau pergi ke sini, itu bukan suatu keharusan untuk orang lain, tapi untuk kebahagiaan dan ketenangan diri aku kayaknya itu harus. Jadi buat ketemu sama orang-orang baru, berbagai hal di tempat baru, itu benar-benar hal yang banyak aku lakuin sih di 2022. Tahun yang berat. Karena kan aku mengalami krisis eksistensi kan pada saat itu. Tapi aku sadar, aku pernah sama suamiku ngobrol sama mamaku. Terus suamiku tuh bilang gini, aku bersyukur mah karena dari apa yang aku upayakan, aku dapat. Di situ aku kayak teringat, oh iya ya kan kalau pernikahan itu kan rezekinya kan digabung ya. Karena kebetulan aku muslim, jadi itu yang aku tahu. Jadi oh mungkin emang lagi rezekinya dia. Dari situ aku agak kalem. Ingin tetap tambah sehat walafiat, segar bugar waras dan awet muda, terus bermanfaat untuk orang banyak, terus berkelimpahan finansial secara mandiri. Saya ingin menjadi pribadi yang percaya diri, tetap semangat, tetap sehat, memperhatikan segala sesuatu yang harus saya lakukan. Sejauh ini aku sudah punya list jalan-jalan untuk ke beberapa tempat di Indonesia. Aku juga mau lebih deket sama keluarga, lebih punya banyak waktu, karena meskipun jalan-jalan, aku kayak pengen semua keluarga aku ikut merasakan apa yang aku rasakan. Jadi kayaknya kalau misalnya traveling sendirian itu seru, tapi kalau rame-rame kayak itu lebih seru lagi. Jadi kayaknya nanti di 2023 aku mesti lebih banyak jalan-jalan sama keluarga. Soalnya kan aku akan mengikuti suamiku sekolah S2 di luar negeri ya. Jadi aku berharap, karena di Australia kan pasti banyak jalan, pola makannya juga mau nggak mau jadi lebih benar. Aku harap itu bisa jadi ajang aku untuk memperbaiki tubuhku.
aku bisa menyiapkan badanku untuk kalau misalkan aku nanti jadi ibu. Dengan tubuh ibu yang sehat, aku yakin aku akan memiliki anak yang juga lebih sehat. Cuma sedihnya ya nggak ada rendang. Karena aku ngerasa dulu tuh aku seneng banget minum soda, jarang minum air putih, jarang olahraga, nggak doyan sayur, jarang makan buah. Jadi itu tuh kayaknya mempengaruhi pola menstruasi aku. Bukan masalah kankernya juga sih, takutnya dalam jangka panjang gitu nanti timbul penyakit lainnya. Ya mungkin usia saya sudah 48 tahun, sudah mempunyai 3 anak. Mungkin nggak masalah untuk diangkat rahim, tapi yang namanya operasi itu membuat kita takut. Pas dicek lagi tuh emang sempat ada lagi, tapi katanya fisiologis. Nggak mau nih kalau operasi lagi. Apalagi mamaku tuh takut banget sama yang namanya bius total. Sedangkan aku nggak berani kalau bius setengah.